فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء. Berkaitan dengan al-ghaflah, yaitu kelalaian. Banyak manusia yang lalai, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela tentang kelalaian. Arti ghaflah itu lalai, kelupaan yang disengaja atau kelengahan, lengah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat mencela tentang kelalaian, dan lalai ini termasuk akhlak yang tercela. Wa ammal ghaflatu faqad dhammaha Allah fi kitabihi wa akhbara annaha khuluqun dhamimun min akhlaqil kafirin wal munafiqin wa hadzara minha subhanahu ashadda tahdhir. Adapun ghaflah, sesungguhnya Allah telah mencela dalam Al-Quran, dan Allah mengabarkan bahwa ini merupakan akhlak yang tercela dari akhlak orang-orang kafir dan munafikin, dan Allah betul-betul mengancam dengan keras tentang ghaflah ini. Jadi ghaflah ini kelalaian yang disengaja atau lupa yang disengaja karena dia tidak menjaga dan tidak menyadari. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 179, Allah berfirman, sungguh kami telah sediakan bagi neraka jahanam, arti kami telah sediakan bagi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengarkan kebenaran. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah menyebutkan di sini mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi Allah menyediakan neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ini. Dan Allah utus para rasulnya, dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Mereka tidak berusaha untuk memahami. Dan mereka punya penglihatan tapi mereka tidak melihat kebenaran. Mereka punya pendengaran tapi mereka tidak mendengar. Artinya tidak berusaha untuk mendengarkan kebaikan. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Makanya penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang kafir berkata, kalau seandainya dulu waktu di dunia kami mendengar dan kami berakal, kami enggak termasuk penghuni neraka. Mereka punya akal, mereka punya pendengaran, tapi nggak digunakan untuk memikirkan kebaikan, untuk mendengarkan kebenaran dan mengamalkannya. Mereka nggak gunakan itu. Mereka menyesal. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah Yunus di ayat 92, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia lalai tentang ayat-ayat kami. Ya, tentang ayat-ayat Allah ini ada ayat yaitu Al-Quran, ada ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah, yang disuruh kita untuk melihat tanda kekuasaan Allah agar bertambah iman kita, dan kemudian juga kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Yunus juga di awal-awal di ayat yang ke-7 dan ke-8, Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami, dan mereka rela dengan kehidupan dunia, dan mereka senang dan tenang dengan kehidupan dunia ini, dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Mereka itu tempat tinggalnya di neraka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Orang beriman itu ketika didatangkan, dijelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dia menerima kemudian mengamalkan. Dan banyak orang yang lalai, manusia lalai. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, mereka tahu yang zahir dari kehidupan dunia ini, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Kalau dunia, mereka tahu semuanya ilmu tentang dunia, mereka kuasai, tapi tentang akhirat nggak tahu. Tentang kalimat la ilaha illallah mereka nggak tahu. Tentang rukun dari la ilaha illallah mereka nggak tahu. Tentang konsekuensi bagaimana melaksanakan la ilaha illallah mereka tidak tahu. Tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW tidak tahu. Kalau soal kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, wajib mencintai, dan nggak beriman seorang kalau tidak mencintai Nabi Muhammad SAW.
Tapi bagaimana konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Soal wudhu, mereka nggak tahu bagaimana wudhu. Soal sholat, mereka nggak tahu bagaimana sholat. Kalau soal dunia, mereka menguasai semuanya, ilmunya. Tapi akhirat nggak tahu sama sekali. Nah sudah demikian mereka nggak tahu, tidak mau belajar, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami As-Sunnah. Ini orang yang lalai. Dia tahu dirinya tidak tahu, dirinya bodoh, dirinya tidak tahu agama, tapi nggak mau belajar. Ini orang yang seperti ini, orang yang bodoh dan sombong. Bodoh dia nggak tahu, tapi sombong, nggak mau dia menerima kebenaran. Maka antum perhatikan, Allah selalu ingatkan dalam Al-Quran agar kita tidak lalai. Seperti Allah menyuruh kita untuk berzikir. Di akhirnya Allah sebutkan jangan lalai. Antum lihat dalam surah Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah Rabbmu dalam dirimu, hendaklah kalian berzikir dengan merendahkan hati kalian dan dengan suara yang perlahan, tidak keras. Berzikir itu dengan suara yang perlahan, tidak keras. Bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai.